Kita akan membuka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal 12, dan kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. 1 Korintus 12, 1 sampai 10. Jika saudara sudah menemukan bagian ini, 1 Korintus 12, 1 sampai 10, saya akan baca 1, saudara baca 2, kita bergantian hingga selesai. Ayat yang ke-10 dari 1 Korintus pasal 12, 2 Korintus 12. 2 Korintus 12, maafkan saya ya. 2 Korintus 12, 1 sampai 10. Kita akan mulai. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen, 14 tahun yang lalu, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya, orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang tidak ada di surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Dia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan dia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripada. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam kesiksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudaraku, pada waktu kita memperhatikan apa yang dikatakan Paulus menuju titik surat terakhirnya, bagaimana dia menceritakan segala sesuatu kepada Korintus, dia tiba pada satu titik yang menjadi penting dalam hidup keimanan kita. Ini menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk kita pikirkan. Maka dikatakan, aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Ini menarik, saudara. Ini di dalam konteks untuk dia menjawab berbagai gugatan-gugatan yang muncul dalam pelayanannya di Korintus. Berbagai pandangan yang miring, yang salah tentang dia. Sehingga ketika Paulus mengatakan bahwa aku harus bermegah sekalipun hal itu tidak ada faedahnya, ini menarik. Ketika dia menganggap tidak ada faedahnya, sebetulnya aku bermegah, bercerita tentang apa yang terjadi pada diriku. Tuhan sembuhkan aku, Tuhan bikin ini, Tuhan bikin itu. Nothing. Karena memang yang paling penting adalah firman itu sendiri, bukan apa yang terjadi padamu sehingga firman menjadi firman. Tapi firman adalah firman, lepas dari apa terjadi padamu atau tidak. Kebenaran adalah kebenaran, bukan karena engkau menceritakan itu kebenaran dan meyakininya. Kau tidak yakin pun, kebenaran tetap adalah kebenaran. Kita tidak menjadi penting. Sementara gereja masa kini justru suka dan memperhatikan cerita-cerita dan kisah-kisah yang sehingga bisa dibuat menjadi sensasi menarik, yang semua orang pengen mengalaminya. Tapi heran, kebenaran asasi, kebenaran yang esensial tentang kebenaran Kristus itu justru diabaikan. Nah, ini menjadi pergumulan persoalan gereja yang sangat serius, saudara yang kekasih. Ini menjadi perkelahian, pertandingan sengit yang harus kita pikirkan. Oleh karena itu Paulus berkata, kalaupun aku harus bermegah, sekalipun hal itu tidak ada faedahnya, namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan yang kuterima dari Tuhan. Sekaligus dia mengkritik orang-orang yang mengkritik dia. Dia menjawab, kalau mau curhat tutup dada. Banyak hal yang bisa aku ceritakan, tapi aku tahu itu bodoh. Namun aku
Aku tetap akan mengatakan ini padamu, supaya kau tahu. Ada hal-hal yang luar biasa, yang hebat, yang kualami dalam hidup. Paulus bicara biasanya, Tuhan suruh aku gini, ku kerjakan ini, aku berdarah-darah untuk Tuhan. Tapi kali ini dia berbicara sesuatu yang melompat jauh tentang bagaimana surga dan pemilihan. Yang justru sekarang menjadi bicara tiap hari. Ini yang terbalik-balik ya. Aku harus menceritakan ini supaya kau tahu, kalau aku mau bermegah, aku memang punya modal banyak untuk itu. Kau mau cerita-cerita sensasi, aku punya cerita banyak untuk itu. Sebetulnya terlalu bodoh aku mengatakan, tapi aku tetap akan mengatakan itu supaya kau tahu. Itulah kira-kira jawaban Paulus terhadap orang-orang yang menggugat dia di Korintus. Sehingga ketika Alkitab ditulis, ada konteks yang terjadi yang mesti dipahami. Kenapa dia ngomong gini? Sedang apa? Bagaimana? Itu kan ada korelasinya. Tidak gedebuk plak muncul begitu saja. Maka ketika dia mengatakan kepada orang Korintus, dia menjawab mereka-mereka yang mengkritiknya. Dia mau mengatakan bahwa apa yang dia lakukan bukan tentang bagaimana kemudian dia menjadi hebat. Ini menarik. Lalu dikatakannya apa? Bahwa dia melihat ada seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, dan seterusnya. Tapi bagaimana kemudian orang itu dibawa ke langit yang ketiga? Ya, lalu mendengar kata-kata yang tidak terkatakan dan tidak boleh diucapkan oleh manusia. Kata-kata yang pasti muncul dari Kristus. Yang jadi pertanyaan, siapa yang diangkat itu? Apakah dia melihat orang? Lalu kalau dia melihat orang, apa benefitnya? Ya, tampaknya dia bersaksi tentang dirinya. Pengalaman ketika Tuhan menjamah dan menyentuh dia. Pengalaman ketika dia bertemu dengan Tuhan. Pengalaman ketika dia mendengar suara Tuhan. Yang bisa kita baca di dalam Kisah Para Rasul. Tetapi dia mulai membuat itu menjadi dua seseorang yang diangkat. Seorang yang nothing itu kemudian melihat kemuliaan. Dan aku melihat itu. Entah dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu. Saya suka kejujuran Paulus ketika menceritakan ini. Tiap orang Kristen sekarang bolak-balik naik surga. Semuanya begitu gampang untuk dibicarakan. Paulus seperti tidak lengkap ceritanya. Entah dalam tubuh, di luar tubuh, aku tidak tahu. Kok tampak bodoh banget ya? Beda dengan sekarang. Beginilah, pergi ke neraka lah, pergi ke surga. Saya tidak percaya. Tetapi memang orang suka itu. Pasaran itu mau dengar itu. Keinginan orang dengar itu. Tetapi bukan itu yang menjadi kebutuhan kita. Di sini menarik Paulus. Kau mau cerita apa dengan aku? Itu kira-kira jawaban. Kau pikir aku tidak punya cerita yang hebat? Bodoh sekali kalau aku ceritakan. Tetapi kalaupun harus ku ceritakan, supaya kau tahu tentang penyataan Tuhan kepada, tentang surga yang kupahami. Dan dia membawa aku sampai ke surga, tingkat yang ketiga. Tapi bukan itu mau membicarakan tingkat. Istilah tingkat 3 adalah kesempurnaan kemenangan yang gegap gempita. Tingkat 3 dianggap sebagai tempat berdiamnya Allah. Itu pemahaman teologis Judaistik pada waktu. Di mana dia ada. Tapi maaf, itu bukan tingkat 1, tingkat 2, terus tingkat 3 begitu ya. Lalu kalau 7 sempurna mestinya angka 7 dong, tingkat 4, 5, 6, 7. Dia tidak lagi bicara itu. 3 itu hari ketiga Kristus bangkit. 3 itu selalu digambarkan kemenangan. Di mana Allah bertahta. Itu simbolik. Tetapi bagaimana dia diperhadapkan kepada Allah yang bertahta di surga itu maksudnya. Sehingga dia berhadapan dengan Allah yang berbicara itu. Dia mengucapkan kata-kata yang tidak boleh diucapkan oleh manusia. Entah apa kalimat itu. Apakah itu tentang kalimat Paulus, akulah yang memanggil dan menyelamatkanmu, atau apapun. Dan manusia tidak boleh mengucapkannya. Itu yang pasti. Oleh karena itu, pertemuan yang personal antara Paulus dengan Allah itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau melihat ceritanya kayaknya dia taruh di sana, lalu aku melihat, dia melihat dirinya. Gak usah saudara berpikir macam-macam lalu bilang apa? Oh jadi kalau gitu rohnya keluar ya. Lalu dia lihat rohnya jalan-jalan seperti cerita banyak orang. Saya nggak tahu. Ya. Tetapi ada satu hal yang pasti. Bagaimana penglihatan surgawi itu menjadi penglihatan yang luar biasa. Namun menjadi menarik. Justru bukan itu pusat dari cerita Paulus.
Bukan itu inti dari cerita Paulus. Bukan itu kekuatan dari berita Paulus. Ini yang luar biasa. Karena ketika dia menceritakan penyataan kemuliaan yang luar biasa itu, langsung dibanting oleh dia. Dibanting dengan apa? Ketika aku melihat itu, ketika aku memandang yang luar biasa itu, langsung dibantingnya sendiri. Ya, bagaimana kemudian dia berkata atas orang itu, aku tidak bermegah, tapi diriku sendiri tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahan. Ketika aku menerima penyataan Allah yang membuat aku luar biasa itu, tapi di sini aku sekarang mengerti dia dan melayani dia, aku akan bermegah atas kelemahan-kelemahan. Apa ini kalimat Paulus? Apa Paulus bangga dengan kelemahannya? Tentu tidak. Tapi kalau bagaimana dia mau mengkonsentrasikan seluruh pandangan, pemahaman, dia akan mengkonsentrasikan pada kelemahan, supaya bagaimana itu mengingatkan betapa Paulus nothing. Kita adalah orang-orang yang selalu mengingat keunggulan, kehebatan kita, bukan? Dan itu yang kita ceritakan, dan itu yang kita bangga. Mulailah belajar bangga pada kelemahanmu dalam pengertian. Itulah yang harusnya kau perhatikan. Dan bagaimana kau bergumul berkelahi untuk itu tiada. Barang siapa yang selalu sadar akan kelemahannya, maka dia akan berpotensi menjadi orang yang rendah. Barang siapa yang tidak pernah mau melihat kelemahannya, dia adalah orang yang tinggi hati. Kalau hebat, itu semua Tuhan yang lakukan. Kalau lemah, itu yang harus kita ubah dalam hidup kita. We are nothing, God is everything. Dan itu celakalah mereka yang memproklamirkan diri, membuat diri menjadi pendeta yang dicari-cari. Celakalah mereka yang memproklamirkan diri, membuat orang menjadi berkelas pada dirinya. Paulus tidak ada di situ, rasul-rasul tidak ada di situ. Oleh karena itu ketika dia berkata, aku akan bermegah atas kelemahanku, untuk mau mengatakan, aku tidak akan menjadi orang yang besar kepala karena apa yang kualami dalam pelayananku yang luar biasa itu. Aku tidak akan terjebak untuk meladeni isu-isu murahan yang sedang beredar itu. Bagaimana kritik orang terhadap dirinya. Tetapi kemudian aku bermegah juga. Aku orang bodoh, jadi aku tidak mau itu. Namun sekarang ini, ketika aku mengatakan kebenaran ini, aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitung padaku lebih dari apa yang mesti. Jangan bilang Paulus sombong, padahal dia tidak sombong. Jangan bilang Paulus bodoh, padahal dia tidak bodoh. Supaya orang tidak menilai aku lebih, dia perlu menjaga diri. Saya pikir ini penting, saudara ya. Bagi saya ini kepekaan menarik kalau kita mengajak untuk melihat diri kita. Kita hidup selalu disalahpahami banyak orang. Jangan harap semua orang mengerti. Oke? Saya seringkali mendengar kalimat tentang diri saya yang rasanya jumpalitan. Tak begitu tuh. Tetapi mau dibilang apa? Kalau dipikir-pikir, dipaksa-paksa, toh akhirnya tergantung perspektif orang itu. Kalau sudah tidak suka, pasti saya jadi jelek. Yang suka, gelap mata, bilang saya bagus banget. Itu kan tergantung akhirnya orang itu kondisinya apa. Apa yang ada di dalam benaknya. Maka aku tidak boleh terjebak orang menilai aku lebih dari diri. Tetapi aku tidak boleh kemudian merasa frustrasi karena hanya orang mendowngrade. Urusanku dengan Tuhan, pengenalanku akan Tuhanku, yang disebutnya aku akan bermegah atas kelemahanku, menunjukkan kualitas seorang Paulus, kualitas seorang Kristen. Itu sebab saudara-saudara, kalau kita berpikir menjadi pendeta itu adalah kemampuan berkhotbah yang hebat, maafkan saya, kau salah besar. Kalau berpikir pendeta yang hebat adalah pengikutnya banyak, maafkan saya, musuh Yesus yang banyak, bukan pengikut. Semua lari pada waktu dia disalib. Itulah kekristenan. Kalau kau pikir yang ikut kau berbondong-bondong, gampang. Buat 5 roti menjadi 5.000 orang bisa makan. Belum termasuk perempuan, anak-anak, semua datang berkunjung. Tapi tidak ada orang mau datang hanya karena firman yang murni. Itu sebab Yesus marah di Yohanes, bukan? Kalian datang hanya karena roti, bukan firman. Bagilah roti di tempat ini, maka penuhi. Kita tidak cari pengikut. Kita cari orang bermutu yang cinta Tuhan sungguh. 2, 3 bagi saya itu cukup. Bagaimana merindukan sebuah kerinduan di tengah pergumulan kehidupan yang harus kita jalani. Bagaimana melakoni hari-hari kita seperti yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu Paulus berkata, betapa luar biasanya ia memberikan penyataan surgawi
yang susah aku mau mengatakannya. Tidak tahu di dalam tubuh, tidak tahu di luar tubuh, tapi aku ada di hadapannya, mendengar kalimat. Apa yang lebih tinggi dari mimpi seorang Kristen? Kecuali ketika dinyatakan surga itu kepada dia. Apa yang lebih tinggi dari seorang Kristen? Ketika Tuhan berbicara kepada dia, pertemuan dengan Tuhan di pertobatan yang murni. Itulah peristiwa paling indah dan paling penting dalam hidup ini. Bukan soal kau sakit, sembuh, mati, hidup, miskin, jadi kaya. Maafkan aku, urusan sepele. Orang dunia bisa mengalami itu. Belum pernah ada orang datang ke gereja berdoa ditumpangi tangan langsung kaya besok. Tapi banyak dari Gunung Kawi yang begitu. Banyak dari orang-orang yang percaya jin itu hidup seperti itu, yang melihara tuyul langsung itu. Kalau itu yang kau pikirkan, kau bicara kesembuhan, di Banten sana tiap hari ada mujizat. Remuk tulang orang, ditepak-tepok cuma di Cimande, bisa nyambung, nggak tahu bagaimana cerita. Di India banyak orang-orang hebat. Sai Baba, tangannya itu dianggap tangan yang luar biasa. Pegang orang sakit pun langsung. Itukah yang kau sebut kekristenan? Memalukan. Karena itu Paulus berteriak, aku berdiri di sini, hai orang Korintus. Karena Paulus juga dicemooh, masuk penjara, difitnah. Tuh, masa rasul masuk penjara? Masa rasul miskin? Masa rasul begini? Masa orang dekat Tuhan begini dan begitu? Dari dulu saudara-saudaraku, cuma maafkan saya. Kita memang bukan pembaca Alkitab yang baik. Kita cuma beri kuping kita untuk dicekoki dengan khotbah tanpa ada filter di sana. Itu bahaya. Cintailah firman lebih dari khotbah siapapun. Hati-hatilah terhadap khotbah, karena itu tetap merupakan tafsir terhadap Alkitab. Maka mengertilah Alkitab baik-baik supaya ada filter yang luar biasa. Sehingga khotbah mulai kita saring, mulai kita gunting satu-satu, mana yang benar, mana yang menurut kata dia, mana yang ini, mana yang itu, sehingga kita bisa menangkap Injil yang murni yang Tuhan kehendaki. Maka kemudian Paulus berkata apa? Supaya aku jangan mentinggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi satu duri dalam dagingku. Utusan iblis mengocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Waduh, bayangkan saudara-saudara, apa yang didapat seorang yang mendapatkan penyataan tinggi? Apakah yang didapatkan seseorang yang dekat dengan surga itu, yang memahami banyak tentang rahasia surga itu? Apa yang didapatkannya? Bukan dia jadi kaya, bukan dia jadi sehat walafiat, dikasih duri. Gila ya. Itu sebab kalau kita membaca kisah dan saya menggumuli, jujur saja manusiawi saya nggak suka. Gila lah, kalau kita makin dekat Tuhan, makin melayani Tuhan, kok kayak susah, jadi jengkel, kesal, gitu ya, marah. Apalagi kalau kemudian tidak sehat. Aduh, rasanya saya bisa menikmati pergumulan Paulus. Saya sering kali confusing dengan hidup saya. Saya mau setia melayani. Saya nggak hitung-hitungan melayani dia. Saya belajar membangun prinsip melayani dia. Tapi sakitku terus mengikuti aku. Gak hilang. Di situ saja terus. Dan sangat mengganggu. Tapi cukup capek sedikit saja saya sudah berasa dapat dekatnya mati. Karena kalau sudah jantungnya keburu ngebut ya sudah. Hap napas satu-satu. Begitu aja udah deket rasanya. Terus saya pikir-pikir, iya ya. Hidup mati itu sejengkal. Apa yang mesti dibanggakan oleh manusia? Betul ya pemazmur, ini cuma debu yang ditiup dan tiada. Rumput yang tumbuh sesaat ditimpa mentari, layu tak berhenti. Temukan pemahaman itu saudaraku. Hidup dalam cinta yang penuh, bergaul dengan Tuhan. Bagaimana kita menggumuli hari-hari? Bagaimana kita belajar menikmati? Bagaimana belajar tinggal di situ? Jangan terlalu cengeng dengan diri kita. Yang merasa paling susah disusahi, orang tidak dimengerti, orang diinin, orang diitun, orang. Please, cukup sudah. Itu masa lalu.
Bagaimana sekarang belajar untuk mengerti apa yang Tuhan mau? Kalau Tuhan mencintai kita, kita akan dibentuknya, bukan dihajar kiri, dihajar kanan. Cinta Tuhan pada Paulus sangat besar. Cinta Tuhan pada Paulus sangat tinggi, sangat hebat. Maka Paulus diberi duri. Diberi duri yang sangat mengganggu. Oleh karena itu ketika dikatakan maka aku diberi satu duri di dalam dagingku, yaitu utusan iblis mengocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Mulai kita pikir kalau dari Tuhan, kenapa iblis? Banyak khotbah yang ngaco, Tuhan tidak pernah memberikan kamu sakit, cuma setan. Bodoh. Kenapa? Kalau setan bisa memberimu sakit, Tuhan tidak mau. Berarti Tuhan kalah sama setan. Tuhan tidak bisa jaga kamu. Apakah itu? Tidak. Setan mau mengganggumu pun tidak pernah kalau Tuhan tidak izin. Keputusan di tangan Tuhan. Ayub mau digoda setan. Oh, kau mau goda silakan. Tapi awas, jangan kau ganggu nyawa. Tapi awas, jangan kau ini, jangan kau ini. Banyak sekali teologi Kristen yang mengerikan, yang tanpa sadar mau menggambarkan betapa hebatnya setan dan Tuhan bisa kalah. Heran loh, ini pasti setan ini. Wah, ini setannya luar biasa nih. Saya bingung orang Kristen kok memuji setan. Pasti itu pengikut setan. Mana mungkin pengikut Tuhan memuji setan? Kalau setan ini bisa mengganggu, Tuhan memang izin. Maka si iblis ini mengocok si Paulus. Entah sakit apa itu, sulit membayangkan. Banyak sekali teori tentang hal itu. Ada yang bilang Paulus matanya makin keluar karena membaca, mendetek beberapa sakit penyakit pada diri. Dia memang tidak sehat. Banyak sekali hal-hal yang menghantam dia. Keluar masuk penjara, capek letih. Anak Tuhan bukan kebal penyakit. Anak Tuhan tidak ada yang kebal lalu tidak bisa capek, omong kosong. Tubuh jasmani ini, kata Paulus apa? Makin merosot, tetapi tubuh batinnya makin naik. Itulah manusia kita. Manusia rohani ini boleh manusia jasmani ini boleh drop karena memang itu logika. Tapi manusia rohani itu batinnya itu terus meninggi dan menaik. Kita kayak disobek. Itulah hidup. Kalau kau tidak berani disobek-sobek dalam hidupmu, sulit bagimu untuk menjadi Kristen yang suci. Rela tercabik-cabik. Itulah kekristenan. Seperti Kristus tersalib. Itulah semangat kita. Oleh karena itu ketika si iblis ini mengocok diri si Paulus, kenapa? Supaya Paulus jangan meninggikan diri atas pernyataan yang luar biasa itu loh. Bandingkan coba dengan gereja masa kini. Bandingkan coba dengan khotbah masa kini yang terus-menerus meninggikan diri dan Tuhan tidak mengocok mereka. Tuhan tidak memberi mereka duri. Bisa mengerti maksud saya? Jangan kau pikir Tuhan mencinta. Yang paling menakutkan dalam hidup dan yang paling menyenangkan dalam hidup, bahagialah kau. Kalau kau bikin salah, Tuhan hajar kau, Tuhan tampar, Tuhan cambuk, sakit, tapi kau tetap ada bersama dia. Yang paling menakutkan, kau sudah hidup salah, ngaco, ngawur, mulus saja berhasil, itu berarti tanda Tuhan sudah membiarkan kau. Kalau dia masih menghajar, berbahagia. Kan itu jangan bermain-main. Yuk kita belajar makin menikmati kemurahannya, anugerah, makin menyemangati diri kita dalam mengabdi melayani dia. Oleh karena itu, ketika Paulus hantam oleh iblis itu yang mengocok dia luar biasa, Tuhan yang memberikan, Tuhan yang mengizinkan. Setan mau ganggu, Tuhan bilang oke, silakan. Dihajarlah Paulus gila-gilaan oleh setan karena pintunya dibuka lebar oleh Tuhan. Lu Tuhan jahat? No, Tuhan sayang, Tuhan baik. Maka dia akan mengupgrade iman kita dengan cara yang luar biasa. Sehingga dikocoklah diri Paulus itu begitu luar biasa. Sampai-sampai dikatakannya tentang hal itu, 3 kali aku berseru kepada Tuhan. Kalau 3 kali artinya apa? Tadi naik tingkat 3 surga itu. Sekarang 3 kali menjerit karena sakit itu. Puncak. Angka ini bermain hal secara simbolik ya.
ketika melihat penyataan yang luar biasa sampai ke surga yang ketiga, tingkat 3. Tapi waktu dihantam habis, dikocok sampai 3 kali jerit juga, Tuhan bilang apa? No, Paulus, biarkan itu di situ. Cukup kasih karuniaku padamu. Paulus tidak sembuh, sakitnya nggak hilang. Paulus ingat. Bukan tipe orang cengeng. Paulus itu tahan banting. Paulus itu keluar masuk penjara. Paulus itu didera. Paulus itu adalah orang yang tadinya top luar biasa, murid Gamaliel sang guru agung. Paulus itu pemimpin majelis agama. Paulus itu orang yang brilian. Paulus punya masa depan yang cerah. Tuhan panggil dari mengejar, dikejar-kejar orang, berubah drastis bukan? Berapa menderitanya? Dari kecukupan seringkali kekurangan. Dan dia berkata, seringkali aku terpaksa berpuasa, kapal pecah, ada makan. Seringkali harus berhenti dan membuat tenda sejenak, lalu membiayai pelayanan dan pergi lagi. Tapi Paulus bukan pedagang, Paulus bukan bisnis. Jangan memanipulasi ayat itu untuk kepentingan diri. Itu hanya cerita kisah bagaimana Paulus tidak berhenti melayani, tidak rasa hina ketika bikin tenda. Itu bukan bisnis yang terhormat, saudara-saudara. Itu bisnis kelas bawah. Lalu dia pergi lagi. Tapi ketika ada bantuan datang lagi, dia pergi lagi. Dia tidak akan habiskan waktu untuk urus bikin tenda. Dia hanya bikin ketika uang perjalanan sudah tidak cukup. Lalu habis itu tinggalkan. Karena tenda tidak lebih penting. Menarik ya. Tapi bagaimana dia rela terhina, rela terpojok, itu maksud. Oleh karena itu ketika dia menjerit 3 kali, kita mulai berpikir, wow, pasti ini sakit sekali. Ya, bukankah Paulus orang yang tahan banting? Mengapa dia menjerit? Sakit. Kenapa sampai 3 kali? Sakit sekali. Bukan saja sakit, tapi sudah sakit sekali. Beban berat, luar biasa. Itu membuat Paulus berteriak sampai 3 kali. Tuhan, tolong angkat. Tidak, Paulus, cukup kasih karuniaku padamu. Tuhan, angkat. Tidak, Paulus, cukup kasih karuniaku bagi. Dia makin tidak kuat dan dia berteriak, Tuhan, tolong angkat. Tapi Tuhan masih katakan, tidak, Paulus, cukup kasih karuniaku bagi. Apa Paulus kurang iman? Hanya penjahat yang akan mengatakan itu. Iman bukan apa yang kau minta lalu Tuhan berikan. Paulus bukan orang tidak beriman sehingga Tuhan tidak mengabulkan doanya. Adalah kejahatan kalau yang kau berkata iman adalah akan dan kau terima. No. Taklukkan dirimu pada kehendak Allah, maka perkataanmu akan terjadi yes. Bedakan 2 hal itu. Kalau hanya apa yang kau katakan dari ingin hatimu, itu sampah depan. Tapi kalau yang kau minta sesuai kehendak Tuhan, itu baru benar dia dapat. Itu iman. Iman adalah takluk pada kehendak Allah. Tuhan, apa yang kau mau dari diriku, jadilah. Itu Yesus. Aku mau ini, namun bukan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Maka pergumulan seperti ini membawa kita dalam kehidupan di mana kita dikelola, dibentuk susah. Makin merasakan cinta kasih, makin merasakan kebenaran, kita menemukan greget itu dan hidup di sini. Itu sangat menggairahkan. Oleh karena itu ketika 3 kali dia berteriak, tetapi Tuhan tetap jawab seperti itu. Maka dikatakannya apa? Jawab Tuhan padaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Wah, kembali lagi ya, kuasa Tuhan kan bagi kita kalau sakit langsung sembuh. Tuhan Maha Kuasa, yang miskin langsung jadi kaya.
Nah, itulah yang tetap kita dengar. Kita lupa ada penenung yang kaya raya karena memelihara setan. Ingat ketika Paulus menengkingnya, ingat Lydia di Filipi. Semua kisah Alkitab. Simon si sihir, dengan sihirnya dia kaya raya. Semua saudara-saudaraku cepat setengah mati. Tapi Tuhan lain lo ngomong, Paulus, di kelemahanmu lah, di kuasaku akan menjadinya. Betul. Saudara mau nggak merasakan kuasa Allah itu nyata dalam hidup ini? Hah? Tapi dengan itu saudara jadi lemah, mau? Betul. Yang kedua jadi susah ya. Mau rasakan kuasa Allah tapi jadi lemah nanti dulu atuh. Masa jadi sakit lalu jadi sulit, jadi beban berat. Tapi kalau mau jujur saudara, tidak ada penderitaan yang tidak jadi guru yang baik. Tidak ada kesulitan yang tidak mendidik seseorang. Orang dunia, orang konglomerat besar di Indonesia, ya, langganan di top terkaya ini. Saya ngomong, ya orang tua, lalu saya bilang, Pak, hidup kita mesti terus maju, Bapak sudah sukses diberikan. Nah, waktu kita ngobrol-ngobrol terus, dia bilang, Big Man, aku merasa itu sudah salah selama ini. Sekarang saya mau hidup baik, menebus kesalahan. Ya, dia menjadi orang yang murah hati, sumbang sana, sumbang sini untuk pekerjaan agama. Saya bilang, oh, kalau mau dosa kita diampuni bukan gitu. Kenapa? Ada uang kita bisa mengampuni. Miskin menjadi habis pun bukan. Terus mesti bagaimana? Pengakuan tulus dia dapat. Lepas dari mau beri apa enggak, soal nanti. Itu soal gerakan. Tapi ketulusan hati, bagaimana memohon belas kasihan, itu jadi penting. Oh gitu ya, Bu? Yes. Terus kita lanjut lagi cerita susu. Satu kalimat menarik ya. Iya, sekarang semua orang bilang enak, hebat, kaya begitu. Tapi semua tidak ada yang tahu. Yang muda-muda tidak ngerti. 16 kali lebih, hampir 17 kali saya jatuh, bankrupt, habis-habisan. Bangun lagi jatuh, bangun lagi jatuh, bangun lagi jatuh, sampai di tahta yang sekarang. Itu orang dunia yang ngomong, sukses tidak ada one way. Sukses itu jatuh bangun. Bapak belum. Semua orang sukses juga begitu. Tapi yang satu itu, Pak, anaknya enggak. Itu namanya anaknya mewarisi sukses Bapak. Yang menderita bapaknya, yang enak anaknya. Itu sebab generasi kedua yang tidak terlatih selalu menjadi ancaman bagi kelangsungan. Maka mulai habiskan. Generasi ketiga, generasi kedua sudah habis sampai bikin utang. Generasi ketiga lunasi utang pun gak lunas, lalu lenyaplah semua. Perusahaan-perusahaan di luar negeri bertahan ratusan tahun karena punya disiplin yang tinggi dan tidak dengan segera mewariskan kepada anak cucunya. Siapa yang mampu, profesional ditaruhnya. Hebat ya? No, kamu enggak, yang ini. Tapi kan apa-apa. No. Kamu kurang bisa menyentuh itu. Sudah, kamu kerjakan pakai. Kasih yang profesional yang garap. Waduh, luar biasa. Itu yang bisa langgar. Kalau enggak, berubah. Itu orang dunia. Bagaimana lagi anak Tuhan? Tuhan yang mau pimpin kita sangat mengerti, bukan? Maka digaraplah kita. Sehingga dalam kesulitan, kepahitan, penderitaan, disitulah kita berteriak, Tuhan, tolong. Tuhan, tolong. Waktu kita bilang, Tuhan, tolong, Tuhan, tolong. Di situ kita tahu kita nothing. God is everything. Waktu kita bisa, kita selalu merasa, I am something. God so something. Maka kita mulai memproklamirkan. Tetapi oleh kuasa Tuhan yang luar biasa, oleh cinta kasih Tuhan, penderitaan menjadi guru yang paling baik, yang mengajar terus bagaimana Paulus harusnya hidup. Karena itu dia berkata, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan.
dan kesesakan, tapi ada alasan oleh karena Kristus, bukan karena salah. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Menarik. Jika aku lemah, maka aku kuat. Tapi saya kalau mau pikir-pikir jujur ya, kalimat Paulus ini akhirnya saya harus bilang iya. Ketika menggumuli itu, ketika mengalami hari-hari, iya, kalau udah gak berdaya itu rasanya Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan luar biasa. Satu waktu jalan begitu mulus, sudah di atas. Kadang-kadang kita kurang berpegangan padanya. Gedebuk lagi, baru pegang lagi, dan kaget lagi. Saya ingat betul ketika saya balik dari Alor, saya sudah berapa kali share itu ya. Alor saya pimpin waktu itu, saya diponis dokter sakit. Lalu November, akhir Desember lewati, udah parah, jadi nggak boleh activity, nggak boleh naik tangga, segala macam lah itu. Makan obat dulu dan sudah harus dioperasi, tapi operasinya saya tunggu dulu gitu ya. Lalu Januari mesti berangkat pelayanan ke Alor. Memang sudah lama mereka hubungi, dan diantara itulah baru ketahuan saya sakit. Saya sudah mau cancel, tapi bolak-balik mau cancel. Saya doa malam selalu gelisah. Nah, kalau bilang mau saya cancel, saya bisa keringat dingin, bisa nggak tidur, nggak ngerti saya. Sampainya saya nggak berani cancel. Ya, satu teman, oke, kalau memang lu harus pergi, pergilah, tapi bawa teman, jangan sendiri. Saya senang sekali dengan supportnya dia. Ya, cuma yang saya pusing, padahal dia tahu saya sudah mahasiswa teologi. Suruh bawa teman, tapi nggak pernah kirim tiket. Susah bagi saya ngerti orang Kristen. Ya. Tapi saya selalu memang dari dulu udah belajar. Miskin boleh, sombong harus, kan gitu ya. Boleh kita nggak punya uang, nggak punya ini, tapi tidak merengek, minta-minta kita kan. Hanya saya jalan sendiri. Udah sampai Alor, KKR. Mau pulang Alor naik pesawat kecil. Tapi hari itu tidak bisa pesawat terbang karena angin. Jadi tergantung, karena masuk Alor itu agak masuk lorong teluk begitu ya. Jadi kalau angin kuat itu berasa sekali buat kapal pesawat kecil. Akhirnya naik ferry, karena mengubah besok mesti pelayanan lagi, Kupang, lalu pergi lagi Bali, baru pulang Jakarta. Ya sudah, naik ferry. Pak, mereka tahu Bapak naik ferry tadi, mereka ada minta malam nanti khotbah di atas ya Pak. Siap. Wah, keren ya. Di darat berkhotbah, di laut berkhotbah. Oh, boleh juga ini perjalanan. Saya pikir saya mau maksimal. Wah, rasanya udah menggebu-gebu nih dari darat, naiklah ke kapal. Jam 6, jam 7, jam 8 nggak jadi-jadi itu kebaktian. Kenapa? Kapal goyang setengah mati. Ya namanya ferry kan kita duduk kursi, gak ada kamar. Kamar itu anak buah kapal punya. Jadi kamar ABK mereka sewa kasih saya. Jadi saya tidur di kamar ABK. Mau mandi kapalnya goyang-goyang setengah mati. Mau ke kamar mandi, waduh, saya udah takut. Kalau saya maaf kata muntah itu jadi repot. Energi saya jadi berat. Makan nggak selalu pas. Saya sudah makan antimo itu 1 buka 4 biji gelembuk masuk kali bu. Nggak pakai 1, 2, 3 lagi ukurannya. Saking takutnya nanti kalau sampai. Kemudian goyang. Akhirnya khotbah nggak jadi. Terus jalan jam ini tapi masih. Ya. Pas saya jalan, namanya kapal itu kan ada jendela kacanya yang gede itu ya. Jadi itu pas dari atas itu ada lampu sorot ke bawah, jadi dari kacanya agak terang, karena lihat lampu sorot terus ke bawah. Pas saya ngeliat gitu, ombak dari bawah buat ngantam jendela itu di atas saudara-saudara. Bayangkan itu kayak apa di bawah itu kan. Waduh, goyang pula lagi, langsung ciut nyali. Pikir mati lah. Langsung otak saya cepatnya setengah mati, langsung kalau ini tenggelam, pasti aku mati duluan. Karena jangan bilang berenang. Posisi waktu itu naik tangga saja pun gua berhenti. Lagi berhenti. Nah, kalau berenang di tengah laut, mau sampai kemana itu? Tuhan mati laku. Pegang ini apa namanya ini kamar tempat tidur itu bertingkat gitu tiangnya ini. Begitu saya takut, gedebuk pluk jatuh saya berlutut. Ya, cepat setengah mati, langsung saya nangis. Cuma 1 doa waktu itu, Tuhan ampun ya, pikir aku berani mati. Karena waktu di darat saya gagah banget Semua kagum, gila Pak Bigman,
Bapak sakit ya? Oh iya, dokter bilang ini. Kalian doakan. Pulang saya ini mesti udah siap-siap operasi. Jadi semua kagum banget. Hebat tuh hamba Tuhan satu ini. Berani mati. Aku nikmati itu. Ditampar Tuhan aku di kapal. Kau pikir kau berani mati? Ternyata. Jangan cerita pada aku. Urusan pelayanan dan kehebatan lain. Kalau kita mau jujur dalam hidup kita, mati. Orang mesti operasi klep, pergi ke alor itu gila ya. Dokter aja pun sesudah saya operasi lagi cerita gitu, gendeng kamu. Itu mah cari mati. Orang sakit jantung dari Kupang, dari alor lariin ke Kupang, lariin ke Bali, lariin ke Surabaya, lariin ke Jakarta. Lu dari Jakarta pergi ke sono, gendeng apa enggak? Ada apa-apa mana ada pesawat langsung. Semua mesti transit, enggak transit Bali ya transit Surabaya. Edan. Tapi saya udah mau cancel kok sebetulnya. Masa saya bisa melulu, keringat dingin melulu. Tapi ini saya ngerti itu pelajaran mahal. Kalau aku pikir aku berani mati. Berbahagialah kalau kau alami di mana kau dibanting oleh Tuhan dan belajar mengerti kehendak Tuhan. Berbahagialah engkau kalau engkau dibanting oleh Tuhan. Karena itu pelajaran penting bagaimana menjalani hari-hari dalam hidup ini. Jangan pernah tepuk dada. Tapi jangan menangis karena peristiwa yang menyakitkan di hidup. Di lemah kita. Kuatnya. Ketidakberdayaan kita. Justru di sanalah Tuhannya. Indah ya. Absolutely paradoks. Kita ingin dekat Tuhan. Tapi kita harus melewati jalan yang kita tidak sukai sama sekali. Kita ingin akrab dengan Tuhan. Tapi kita harus ada di tempat yang kita benci. Kita benci penderitaan. Kita benci kesulitan. Kita benci keterbatasan. Tapi kita harus di situ. Jalani hari-hari perjalanan kita. Supaya kita makin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Lemah, mungkin kau lemah. Sakit, mungkin kau sakit. Terombang-ambing, mungkin kau terombang. Tapi ingat, Tuhan sedang berbicara dengan. Berikan telingamu untuk mendengar. Jangan habiskan waktumu untuk keinginan batin, pikiran, taklukkan. Katakan Tuhan ini ya. Berbicaralah. Nikmati hari-hari susah. Nikmati kesulitan hidup. Jalani. Tidak ada yang salah dalam hidup ini. Berkelahilah untuk menjadi pengikut Tuhan yang tangguh. Berkelahilah untuk jadi murid Tuhan yang sungguh. Belajarlah menikmati luka, sakitmu, pahitmu, getirmu. Karena Kristus. Kenapa Paulus begitu tenang? Kenapa Paulus begitu beraninya? Kenapa Paulus bisa berkata seperti itu? Di kelemahanku nyata kekuatannya. Bagi Paulus tidak pusing. Oh, akhirnya dia sadar. Memang sakit dan dia menjerit. Tuhan bilang enggak, tambah sakit dia jerit. Tuhan bilang enggak, tambah sakit dia menjerit. Tuhan bilang enggak. Tapi toh pada akhirnya dia sadar. Kalaupun sakit ini bertambah dia akan mati. Tapi kalaupun dia mati, surga sudah menanti. Itu sebab dia berkata pada orang di Filipi, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Karena itu jangan sampai kau berani mati kalau hidupmu bukan Kristus. Jangan tunggu kapan kau mati, dan jangan pikirkan matimu, pikirkan hidupmu untuk Kristus Tuhan. Pikirkan hidupmu untuk Kristus Tuhan. Maka berapa umur yang dia kasih, berapa waktu yang dia beri. Ayo berlomba-lomba, yuk melayani Tuhan. Lewat pekerjaan kita, lewat kantor kita, lewat hari-hari kita. Jangan lagi jadi orang Kristen yang hanya mau dicekokin, lalu senang kuping kita. Apa yang kita mau dengar, itu yang kita dapat. No. Jadilah orang Kristen yang bisa menikmati salib Kristus itu, yang bisa berjalan di jalan.
Ingat, banyak yang tidak kau suka, tapi itulah pembentukan. Biarlah kita berkata, ya Tuhan, di kelemahan makin kulihat kekuatan. Ajari aku tidak lari, terus berpegang kepadamu. Bentuk aku, sekalipun batinku tak suka. Jadikan aku laskar yang tak. Biarlah Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita, menggarap seluruh aspek kehidupan kita, berlomba-lomba untuk melayani, supaya hidup kita berkenan kepada. Amin. Kita tunduk kepala. Kita ambil waktu teduh sejenak, kita berdoa secara pribadi. Pikirkan, renungkanlah. Hidup bukan perkara mudah. Tapi awas, jangan salah. Tuhan ada di sana. Kita tidak pernah sendiri. Kalau engkau mengalami kepahitan, kegetiran, kesakitan karena Kristus, jalani.